Shalom semuanya, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul untuk kita mau mempelajari sebuah firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih anak berkat Tuhan pada hari ini yang Kau telah limpahkan bagi kami Bapa. Kami bersyukur karena kami yang seperti Engkau. Kau selalu melihara, melindungi dan menyertai kami hingga pada saat hari ini kami akan belajar mengenai sebuah materi Bapa yang Kau ingin ajarkan kepada kami, ajari kami untuk dapat mengerti. Engkau yang memberikan kami hikmat kebijakan untuk dapat mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya Bapa, materi yang dapat menjadi rema bagi kehidupan kami dan Tuhan yang memberkati ini Bapa, agar dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa nama Bapa, kami mulaikan pembelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau mempelajari mengenai rendah hati. Nah, satu ayat Alkitab sebagai pembuka kita ada dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, dalam ayat ini Tuhan menuntut kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya untuk mempunyai sikap yang rendah hati. Namun rendah hati itu apa sih? Gitu ya. Nah, menurut KPBI, rendah hati adalah sikap tidak sombong dan tidak angkuh. Sedangkan Alkitab menggambarkan kerendahan hati sebagai kelemah lembutan dan tidak menghiraukan diri sendiri. Dalam artian bahwa ketika kita mempunyai sikap rendah hati, berarti kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang lain, kebutuhan orang lain terlebih dahulu, baru memikirkan diri kita sendiri. Nah, sikap yang tidak sombong dan tidak angkuh itu misalnya ketika kalian mendapatkan sebuah kejuaraan atau penghargaan, kita tidak boleh yang kayak sombong, pamer ke sana, pamer ke sini, tapi kita harus bersikap tidak sombong gitu ya. Kita harus bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih kepada kita. Mungkin kita boleh memperlihatkan kepada teman kita, tapi tidak usah dibangga-banggakan sekali gitu. Kita memang bangga, tapi ada batasan untuk kebanggaan itu gitu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa rendah hati itu ditunjukkan melalui perilaku gitu, bukan hanya sikap hati kita saja. Mungkin sikap hati kita bisa saja rendah hati, tapi bagaimana perilaku kita, mungkin kita bisa berbohong gitu ya, memperagakan andainya kita kayak rendah hati gitu, padahal dalam hati kita sendiri kayak belum rendah hati, cuma untuk dilihat orang gitu. Nah, dalam Alkitab juga dikatakan tentang kesombongan. Kesombongan dapat menjauhkan diri kita dari Allah dan juga orang-orang di sekitar kita. Seandainya kita misalnya punya HP baru, kita tunjukkan kepada orang, dan kita selalu, iyalah HP ku baru ya, HP ku baru gitu. Itu pasti orang gak akan suka sama kita gitu. Begitu juga Tuhan yang melihat sikap kita, Tuhan gak suka sama orang-orang sombong gitu. Karena dalam Alkitab juga dikatakan dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain, kita tidak bisa meninggikan diri kita gitu, karena di hadapan Tuhan kita itu setara gitu semuanya. Walaupun mungkin talenta aku berbeda dengan yang lain, tapi di mata Tuhan itu semua sama gitu ya. Nah, orang yang tidak sombong atau angkuh berarti dia suka menghormati atau menghargai orang lain gitu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri dan dia bersikap merendah gitu. Tanpa misalnya dia mempunyai keinginan tapi dia bisa menahan dirinya, berarti dia memiliki sikap yang rendah hati gitu. Ada satu ilustrasi gitu yang diceritakan oleh seseorang. Nah, ketika dia bekerja membantu usaha toko kakaknya gitu ya, dia udah bertahun-tahun nih bekerja sama dengan kakaknya, jadi hubungannya otomatis semakin erat gitu ya karena adanya pekerjaan ini. Nah, suatu hari dia merasa tidak senang gitu dengan kakaknya, mungkin karena ada salah paham atau bagaimana gitu. Dia tidak senang dengan kakaknya ini, jadi dia selalu berpikiran negatif gitu tentang kakaknya, dan dia sempat berpikir kayak, apa aku udah gak kerja aja ya sama kakakku. Tetapi pada saat itu dia kayak merasa, oh hatiku nggak beres nih. Kenapa kalau aku lihat kakakku pasti aku kayak ada rasa benci, ada pikiran negatif gitu. Nah, sampai akhirnya dia kayak walaupun dia bekerja pasti dia merasa jengkel gitu untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kejengkelan itu dibiarkannya dan dia nggak mau berubah. Tapi
puji Tuhannya dia tersadar akan sikap jengkelnya ini ya tidak baik gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mau mengampuni kakaknya gitu. Itu adalah salah satu mungkin menjadi ilustrasi yang dalam kerendahan hati gitu. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita dan berubah, berarti kita memiliki sikap yang rendah hati. Nah, ada 3 langkah yang kita dapat lakukan dalam merenungkan rendah hati ini. Menurut saya juga membutuhkan waktu gitu ya teman-teman untuk dapat memiliki hati yang rendah hati gitu, karena tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kita ingin menjadi orang yang rendah hati gitu. Tak bisa dipungkiri juga kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh orang-orang yang mungkin akan mempengaruhi kita atau apapun itu yang mungkin akan menjatuhkan kita gitu. Nah, bagaimana gitu kita bisa berubah dan kita bisa menyadari ketiga hal ini? Nah, yang pertama itu adalah tidak merasa diri lebih tinggi. Seperti yang udah dikatakan tadi, ketika kita udah berada di atas, ingat bahwa masih ada orang-orang yang ada di bawah kita gitu. Jangan kita melihat hanya sesamping kita saja gitu, karena ya udah kalian udah tinggi, berarti kalian ada di posisi yang paling tinggi gitu kan. Misalnya kita cuma lihat di posisi kita aja, tapi lihat lagi ke bawah gitu, karena ketika kalian udah ada di atas, eh, ketika kalian udah ada di atas berarti kalian udah ada porsinya yang lebih besar gitu ya. Tapi lihat lagi ke bawah bagaimana Tuhan udah membuat kalian seperti itu gitu. Dan bagaimana orang-orang yang masih ada di bawah kalian gitu. Lihat lagi mereka, hargai lagi mereka gitu. Nah, kadang kita sebagai manusia itu kayak merasa lebih hebat gitu ya dari orang-orang yang ada sekitar kita. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, Dia aja yang mempunyai segalanya di muka bumi ini mau rela datang ke dunia untuk dapat membiarkan dirinya untuk dapat melayani manusia gitu. Seperti yang ada dalam ayat Alkitab Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang isinya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika kita mengikuti teladan Yesus, teman-teman, kita mampu untuk mengakui kesalahan dan kekurangan kita gitu. Terkadang ketika kita membuat kesalahan, kita pasti gengsi untuk mengakuinya gitu. Tapi kita mau belajar dari Yesus yang mau gitu ya mengakui kesalahannya, dan bahkan Tuhan Yesus itu dia itu sesuci itu tapi mau merelakan dirinya disalib gitu untuk kita semua gitu. Nah, pada akhirnya kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita mau mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Nah, yang kedua, tidak keras hati dan segera berubah. Nah, dalam hal ini berarti ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti mempunyai gengsi gitu. Tapi bagaimana kita harus menyadari itu teman-teman, karena ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, berarti kita mau diubahkan hati kita gitu. Seperti ilustrasi yang tadi, jika mungkin dia nggak mau mengampuni kakaknya, berarti dia masih kayak pasti ketika kerja ada rasa jengkel, itu kan nggak enak juga ke kitanya gitu ya. Nah, kesadaran ini menuntun dia tadi untuk dapat bertobat gitu. Dalam Amsal 28 ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan di hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, jadi ketika kita mengeraskan hati kita tidak akan diubahkan oleh Tuhan gitu. Nah, ketika kita mau mampu dan mau berubah sesegera mungkin, itu mungkin akan menghindarkan kita dari banyak masalah, teman-teman. Itulah yang Tuhan kehendaki gitu. Caranya apa? Caranya kita perlu melihat dan bercermin apakah pilihan sikap kita yang kita lakukan memuliakan Tuhan atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak, begitu. Nah, yang terakhir itu adalah selesaikan masalah secepatnya gitu. Mungkin kita pasti mempunyai kepahitan gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik karena ucapannya, perilakunya, atau apapun gitu. Tapi mendendam itu bukan menjadi jalan keluar gitu ya dalam sebuah masalah. Berarti kita artinya mencerminkan ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain dan membiarkan
dendam itu menguasai diri kita, teman-teman. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya akan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Nah, dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di atas mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, dari ayat ini kita mau belajar bahwa ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, baik itu saudara kita, teman kita, atau siapapun itu, bahkan orang tua kita harus menyelesaikan masalah itu baru kita datang kepada Tuhan gitu. Karena ketika kita minta hikmat kepada Tuhan pun mungkin kita bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kita harus belajar mengampuni dan ketika kita mau mengampuni itu kita harus memiliki kerendahan hati, teman-teman, untuk dapat mengampuni orang lain gitu. Saat ada masalah kita dengan orang lain, pastikan hati kita itu tetap benar gitu. Jadi kalau hati kita benar, pasti otomatis masalah itu akan terselesaikan dengan hati yang dingin gitu. Memastikan keadaan hati yang benar adalah langkah tepat yang harus kita ambil untuk memiliki sikap yang rendah hati. Nah, contoh tokoh Alkitab gitu ya, salah satu contoh tokoh Alkitab yang memiliki rendah hati itu adalah Rasul Paulus gitu. Dalam ayat ini kita dapat lihat 1 Korintus 15 ayat 10 yang mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Rasul Paulus seperti yang kita tahu dia diangkat dari orang yang membenci orang Kristen menjadi pengikut Tuhan dan menjadi rasul gitu. Dalam pelayanannya otomatis kita melihat dia sudah lebih tinggi gitu dari orang-orang, bahkan dari rekan-rekannya yang lain gitu. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Paulus ini memiliki kerendahan hati, dia masih mau melihat bahwa kalau nggak ada Tuhan aku nggak akan ada sebagaimana aku ada saat ini gitu. Karena ketika dia udah bekerja lebih keras dari semuanya, bukan karena kasih karunia, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi itu semua karena kasih karunia Allah yang menyertai aku gitu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sebuah acara gitu ya, berarti kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, teman-teman, karena tanpa bantuan Tuhan mungkin acara itu tidak akan terselesaikan gitu. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati gitu, lihat siapa yang membantu kita, siapa yang menuntun kita untuk dapat menyelesaikan semuanya ini gitu, seperti Rasul Paulus ini. Nah, kalimat penutupnya, menjadi rendah hati memang bukan hal yang mudah gitu, karena ketika kita mau menjadi pribadi yang memiliki rendah hati, itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, teman-teman. Kita memerlukan penyangkalan diri dan mau mendengar nasihat dari orang lain. Nah, menurut saya nasihat dari orang lain ini mungkin kalau yang benar boleh kita ikutin gitu, karena mungkin saja gitu ya Tuhan memberikan mereka untuk dapat menasihati kita untuk lebih baik lagi gitu. Rendah hati sungguhnya adalah sikap menyadari kesalahan, mau melihat kehendak Tuhan dan segera berubah. Seperti 3 hal tadi ya teman-teman, kita harus ingat bahwa kita harus menyadari kesalahan kita mau melihat kehendak Tuhan, dan kita mau merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih rendah hati lagi. Nah, ada 2 ayat Alkitab yang mungkin akan menguatkan pembelajaran ini. Dalam Amsal 3:34 mengatakan, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tapi memberkati orang yang rendah hati. Nah, dalam Efesus 4 ayat 2 juga mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saya percaya gitu ya teman-teman, setiap orang di dunia ini pasti bisa menjadi pribadi yang memiliki hati yang rendah hati gitu. Karena kita akan menjadi pribadi yang lebih menghargai orang lain ketika kita memiliki kerendahan hati gitu. Kita akan berbahagia ketika melakukan pekerjaan tanpa mendendam, dan apapun itu kita akan menjalankan semuanya dengan sukacita begitu. Mengapa kita harus melakukan itu semua? Karena kita melakukan semua
yang ada di dunia ini, semua yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Oleh karena itu, aku mau mengajak teman-teman semua untuk kita mau belajar gitu ya, untuk mau memiliki kerendahan hati dan mau mengikuti Tuhan dan mau segera berubah, diubahkan Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Mungkin itu saja sebelum kita menyelesaikan ini semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih sudah berkenan pada hari ini. Kami sudah selesai belajar tentang kerendahan hati. Ajari kami untuk memiliki kerendahan hati Bapa dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap yang kami lakukan. Ajari kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan memiliki kerendahan hati dalam setiap yang dalam setiap hal yang akan kami lakukan. Kami mau serahkan sepanjang kehidupan kami, kiranya pembelajaran kami dapat menjadi berkat dan rema dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa nama Bapa, kami serahkan doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.